Gara-gara dari kejadian itulah awal dari peristiwa ini terjadi, hingga tertulislah cerita kisah ini. Tanpa sengaja saat melewati toilet lelaki, aku menoleh ke kanan yang ternyata pintunya menganga terbuka. Aku bingung, aku kalut, tapi aku langsung tertegun dan sangat kaget seakan tersengat listrik. Kusaksikan dia sedang berdiri sambil memegangi saat buang air kecil. Sebelum lanjut ceritanya, kenalkan dulu namaku Luna. Aku berpenampilan menawan, bahkan menurut tetangga aku ini sangat cantik, sampai-sampai ada yang bilang katanya aku mirip artis sinetron. Setiap keluar rumah, aku selalu memakai hijab panjang yang tersampir hingga pinggang, lengkap dengan jubah panjang yang menutupi seluruh badan. Aku pun aktif di pengajian-pengajian yang sering diadakan di sekitar lingkunganku tempat tinggal. Memang kuakui aku agak kesepian. Sejak 6 tahun perkawinan, kami belum juga dikaruniai momongan. Saat suami tak di rumah, aku sering khawatir dan cemburu. Takut dia akan mencari perempuan lain yang bisa memberikan anak. Demikian pula saat suami sedang sibuk atau lelah dan tak banyak ngomong, aku sudah cepat curiga dan cemburu pula. Aku sering membesarkan hati sendiri bahwa tak ada yang kurang dari diriku. Pakaian Islami, kulit putih, ukuran yang 36A, tak mungkinlah suamiku mencari wanita lain di luar sana. Pada suatu ketika karena aku ada sedikit gangguan kesehatan, aku pergi berobat ke sebuah klinik dokter yang tidak jauh dari rumahku. Biasanya suamiku sendiri yang antar, tetapi karena dia sedang tugas keluar kota jadi aku harus ke dokter sendiri. Hari itu aku memakai jubah panjang yang berwarna biru serta jilbab berwarna putih tulang yang juga panjang. Saat aku turun dari taksi, sudah nampak di ruang tunggu klinik penuh orang dan pasien. Tetapi aku santai saja karena memang tak ada kesibukan yang lainnya untuk hari ini. Ditambah pula Mas Lukman keluar kota untuk 1 minggu, jadi sejak kemarin pagi aku juga tak perlu masak-memasak. Sesudah beberapa saat menunggu, aku berasa kepingin ke toilet, ngempet banget. Sesudah melalui lorong klinik yang cukup panjang dan deretan pintu toilet untuk lelaki, aku sampai ke toilet perempuan. Pada saat inilah awal dari peristiwa itu terjadi, hingga aku tuliskan dalam cerita romantis ini. Tanpa sengaja saat melewati toilet lelaki, aku menengok ke sebuah toilet yang pintunya terbuka agak lebar. Aku langsung tertegun dan sangat kaget serasa tersengat listrik. Kusaksikan ada yang sedang berdiri buang air kecil. Dan kulihat jelas sesuatu yang luar biasa. Dalam pandangan yang singkat itu aku sudah tak mampu membayangkan. Aku masih tertegun saat laki itu menengok keluar dan melihatku sedang mengamatinya. Aku pun segera memalingkan muka. Aku malu dikira sengaja untuk melihatinya. Dan aku juga malu pada diriku sendiri, sebagai istri ataupun wanita sebagaimana yang aku gambarkan pada sebelumnya tadi. Tetapi entahlah, barangkali lelaki tadi sempat melihat mataku yang setengah melihatnya. Aku sendiri jadi resah dan gelisah. Hingga sepulang berobat pun perasaanku terus terganggu. Aku akui memang atas peristiwa itu dan selama aku menunggu panggilan dari petugas klinik, pikiranku terus melayang-layang. Aku tak mampu menghilangkan ingatanku pada apa yang sudah kusaksikan tadi. Dan tidak sebagaimana biasanya, anganku ini terganggu. Bayangan akan seandainya itu terus terbayang dalam pikiranku. Jantungku terus berdegup kencang dan cepat. Entah apa yang ku mau ini. Kenapa aku jadi begini? Seorang Luna yang cantik, kalem, dan alim tak boleh berpikir seperti ini.
Tapi justru kini aku mulai mencari-cari, siapakah sebenarnya dia? Ku tengok-tengok di antara pengunjung yang berada di ruang tunggu, dan juga sepintas yang ada di teras bahkan halaman kebun. Namun aku tak pernah menjumpainya lagi. Hayalanku bahkan terus bergerak menjadi demikian jauh, pikiranku benar-benar sangat terganggu. Karena mungkin aku belum pernah melihat yang segede dan sepanjang itu. 2 hari kemudian, saat aku sedang merawat dan menyirami bunga di halaman, ku dengar suara tukang semir sepatu lewat depan rumahku. Mir semir. Semir sepatu, teriakannya tukang semir yang khas. Sudah lebih dari 2 minggu sepatu aku dan suamiku tampak lusuh numpuk di tempatnya. Aku pikir ku semirkan saja untuk mengurangi beban aktivitas di rumah. Tanpa banyak pikir lagi, "Mas, tunggu, saya pingin nyemir sepatu." Teriak aku sambil beranjak memasuki rumah untuk mengambilnya. Namun ternyata sepatunya cukup banyak hingga aku kerepotan membawanya. Kuputuskan biar si mas itu saja yang mengambilnya. Kusuruh dia masuk, sambil sekalian membawa peralatannya. Setelah selesai menyemir semua sepatu, hingga tampak pada kinclong semua, lalu masnya minta uang 50.000 sebagai ongkosnya. "Terima kasih Mbak, dan Ach. Sialan bener nih masnya." Saat menerima uang di ruang tamu rumahku, itu tangannya setengah meraih dan kurasakan hendak mendulit-dulit tanganku. Aku tarik secepatnya, dan aku kaget. Ternyata ini masnya yang kulihat saat di toilet klinik kemarin itu. Orang yang telah membuat jantungku berdebar kencang. Semula aku hendak marah, namun kini aku mulai bimbang dan ragu. Hatiku pun bicara lain. Bukankah dia yang telah mampu membuat jantungku bergetar resah gelisah? Mbak Luna yang alim ini kini tertegun penuh dengan keinginan di hadapan seorang tukang semir sepatu. Dan tak terelakkan lagi. Mataku mencari-cari. Mataku menyapu pandang padanya. Berbaju kaos oblong, ku memperhatikan yang dibalik celana jeans lusuh. Namun bila dilihat lebih jelas lagi, ternyata mas ini bersih, dan rasanya saya pernah melihatnya. Begitu aku pura-pura kelupaan. Dia melihatiku dengan pandangannya yang tajam tapi teduh. Terus terang, aku jadi takut sambil gidik-gidik. Mau apa dia ini? Dan yang terjadi adalah langkah pastinya, oh ya. Aku melihat Mbak di klinik itu. Waktu itu Mbak menengok saat aku sedang di dalam toilet, katanya menjelaskan. Aku nggak setuju dengan tuduhannya itu. Namun apa sih artinya? Toh terbukti dia telah menggetarkan jiwaku saat itu sampai sekarang. Dan dengan penuh percaya diri yang disertai senyumannya, dia berbisik. Aku sering berbagi dengan perempuan di luar istriku, Mbak. Aku tahu kebanyakan perempuan suka dengan apa yang aku punya. Aku sangat tahu sekali, Mbak. Tanpa ragu dia membanting dan merobek-robek harga diriku. Dan yang lebih hebat lagi adalah, "Nih kalau Mbak mau lihat," ucapnya tanpa ragu. Namun aku sekarang menjadi semakin ketakutan. Bagaimana seandainya dia bukan hanya menarik hati saja, tetapi juga berbuat jahat atau kejam padaku? Apa jadinya? Ah, dia telah melumpuhkan pertahanan diri aku yang berjilbab ini. Gak, Mas. Cukup. Terima kasih. Sudah tinggalkan saya. Tinggalkan rumah ini, kataku panik, cemas,
takut dan rasanya pingin nangis dan minta tolong tetangga. Tetapi semuanya itu langsung musnah ketika tanpa terasa tanganku telah berada dalam genggamnya. Lihat dulu Mbak, jangan takut. Aku nggak akan menyakiti kok. Bisiknya setengah bergetar, terdengar begitu penuh pengalaman dan sangat mahir. Dan aku benar-benar menjadi korban tangkapannya, seperti rusa kecil dalam terkaman singa pemangsa. Lihat dulu Mbak, suruhnya. Dan sekali lagi aku menjadi begitu penurut. Dan kusaksikan apa yang memang sangat ingin kusaksikan dalam 2 hari lalu. Aku yang masih mengenakan jilbab panjang, yang saat ini berwarna biru, kini tengah berhadapan langsung dengan seorang pria yang bukan suamiku. Dan aku tengah terpesona. Ini bukan saja pesona. Ini merupakan sensasi bagiku. Mbak Luna yang santun dan alim, istri manajer yang juga sarjana itu, kini telah tergetar. Dengan jantung yang berdegup-degup memukul-mukul dada, mataku nanar menatap punya lelaki lain. Yang kemudian kudengar adalah, sepertinya suara jauh dari angkasa yang penuh vibrasi, banyak juga kok para ibu yang sudah mendapatkan dan minta lagi. Bagaimana aku mampu mengelak, sementara aku sendiri serasa lumpuh sendi-sendiku. Aku tersadar, aku jadi sepenuhnya sadar namun segalanya tengah berlangsung dan memang kuharapkan. Aku tak mampu lagi untuk menghindar, baik dari kekuatan fisik aku, maupun dari tekad yang dikuasai rasa bimbang penuh ragu. Bahkan dengan suamiku, aku tak pernah merasakan hal semacam ini. Entah kekuatan apa, aku tak mampu mengelak si Mas ini perbuat padaku. Selama 3 jam hingga jam 5 sore, aku mendapat sesuatu yang beruntun hingga sekitar 15 atau 20 kali. Aku tak mungkin melupakan pengalaman ini. Karena lelah yang kudapatkan, aku pun tertidur terkulai lemes. Aku terbangun saat telingaku mendengar telepon berdering. Aku bangun dan lari untuk mengangkatnya. Mama, apa kabar? Sehat, aku sedang berada di pusat pernik hiasan di Sorong nih. Banyak barang-barang artistik di sini. Pasti Mama senang. Mau dibeliin apa? Demikianlah kebiasaan suamiku kalau sedang bertugas keluar kota. Dia selalu sempatkan mencari barang-barang pernik hiasan asli setempat. Dia tahu aku sangat menyenangi barang-barang macam itu. Kasihan. Sementara dia bekerja keras, jauh dari rumahnya, dia telah kehilangan permatanya. Ternyata dengan gampangnya aku telah melupakannya dalam sebuah selinganku dengan si Mas tukang semir sepatu. Masih pantaskah aku menjadi istri yang alim dan terhormat? Kulihat si Mas telah pergi. Mungkin sebelum aku terbangun tadi, perkakas alat semir juga telah dibawanya. Aku masih termangu hingga sore, mengendap dan menggelap. Aku nggak tahu, aku ini menyesal atau tidak atas apa yang aku perbuat. Bahkan aku juga lupa, Mas Lukman mau belikan pernik hiasan apa tadi. Yang aku ingat hanyalah sekitar 15 atau 20 kali aku telah mendapatkannya. Dalam sepanjang 3 jam dengan si Mas tukang semir sepatu tadi. Demikian cerita kisahnya, semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih.